Selamat bertemu kembali rekan-rekan semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkoneksikan Berkotik RB941 hub LED yang digunakan sebagai voucher, di mana skemanya adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah skemanya. Jadi internetnya menggunakan internet tertentu, kemudian turun di router 1. Router inilah yang akan menyebarkan nantinya. Router ini menggunakan RB941 hub Lite, di mana yang memiliki salah satu fitur wireless yang digunakan untuk menyebarkan skema wirelessnya. Nantinya menggunakan Micmon sebagai penggunaan vouchernya. Secara skema dulu, jadi topologi yang digunakan adalah menggunakan tree, kemudian IP network yang koneksi di sini menggunakan IP 192.168.1.0/24. Selanjutnya kemudian ETH satunya connect ke dalam router atau modem tersebut. Kemudian untuk ETH 2-nya sebagai koneksi pribadi dengan IP 192.168.20.1/24. Selanjutnya untuk ETH 3 dan 4 nanti menggunakan bridge, yaitu 192.168.30.1/24. Koneksi PC ini digunakan bagi pelanggan-pelanggan yang mungkin membutuhkan koneksi yang lebih tinggi sehingga tidak ada batasan, bisa menggunakan kabelan nantinya. Sedangkan untuk customernya menggunakan wireless. Hal inilah yang akan disebarkan nanti menggunakan voucher, yaitu dengan IP 192.168.40.1/24. Yang pertama kita butuhkan adalah routernya, yaitu sudah masuk di sini. Yang pertama yaitu dikoneksikan. Dikoneksikan di sini beberapa alur sudah ada catatan. Jadi pertama reset konfigurasi. Tata caranya adalah sistem reset konfigurasi no default configuration. Klik aja yes. Memang membutuhkan waktu yang cukup untuk menunggu, yaitu sekitar 1 hingga 2 menit. Nanti akan reconnect dengan sendirinya. Hal yang perlu ditekankan adalah dari beberapa hal. Yang pertama, setelah nanti connect, tahapan yang kedua adalah set password dan identity name. Kemudian set DHCP client pada ETH 1. Kenapa? Karena sesuai dengan gambarnya yang tadi, bahwa koneksinya digunakan menggunakan DHCP. Sedangkan untuk ETH 2, di ETH 2 dan juga ETH 3/4 nanti kita akan mengeluarkan DHCP server, sedangkan di wirelessnya akan menggunakan DHCP server juga. Kita tunggu ini sampai koneksinya akan muncul. Setelah muncul seperti ini, kita bisa melakukan settingan, yaitu settingan yang pertama, kita harus mengganti namanya, yaitu di sistem identity. Kita menggunakan namanya yaitu sebagai nama toko. Kemudian kita apply, kemudian OK, kemudian kita mengganti password. Sini mengganti password, kebetulan passwordnya akan saya ganti juga. Yang defaultnya kosong, saya isikan sebagai admin, confirm sebagai admin. Password admin. Oke. Dari sini ketika dilihat alurnya adalah setelah tahap 2 dan sudah masuk, maka tahap 3 set DHCP client, yaitu di IP DHCP client. Klik aja plus, karena internet
yang menggunakan DHCP client adalah di ETH 1, klik aja di ETH 1, di apply, oke. Kenapa silang? Karena belum aktif. Klik aja aktif. Setelah sudah masuk, sudah bound, ganti nama beberapa interface. Yang pertama adalah interface yang pertama biar memudahkan ETH 1 strip ISP, kemudian ETH2 strip pribadi, ETH2 strip pribadi, kemudian apply dan oke. Kemudian nanti ETH3 dan ETH4 akan kita gabung menggunakan bridge. Caranya adalah kita klik bridge, kemudian menu bridge. Di sini kita tuliskan general bridge strip PC. Kemudian di STP nya RSTP, apply oke. Kemudian kita menggabungkan portnya, yaitu di port di bridge PC nya yaitu ETH3, apply, dan juga di port ETH4. Fungsinya apa? Fungsinya agar kita tidak terlalu diribetkan saat membuat IP nantinya. Kemudian setelah di sini adalah set IP address-nya. Ingat IP address yang di sini yang disetting adalah yang pertama adalah miliknya ETH2 pribadi. ETH2 pribadi adalah 192.168.20.1/24. networknya akan otomatis keluar. Selanjutnya adalah bridge PC 192.168.30. kalau tidak salah 30, coba kita cek ya, betul di 30.1/24. oke. Kemudian yang terakhir WLAN-nya 192.168.40.1/24. Setelah semua sudah masuk, interface-nya kita bisa nyalakan, atau nanti tinggal diklik kemudian kasih nama aja berbeda di general WLAN strip hotspot, apply. Interface sudah diberikan nama. Selanjutnya adalah set dynamic IP address dan mengaktifkan add ARP for leases. Sebelum ini dicek, perlu dicek dari IP DNS. Ini klik allow, klik apply, oke. Kemudian di firewall diperlukan untuk mengaktifkan NAT-nya. Jadi di general, di out interface-nya diarahkan ke ETH1 ISP. Kemudian action-nya adalah masquerade. Klik apply dan oke. Udah connect, jadi kita bisa cek di IP root. Di IP root sudah disable. Kemudian tahap selanjutnya adalah membuat DHCP dan nama pool IP DHCP server. Kita arahin pada ETH2 pribadi. Klik next, klik next, klik next, next. Kita lanjutkan saja, oke. Kemudian sama seperti dengan untuk bridge PC-nya. Untuk memudahkan, jadi DHCP nanti biar tidak kerepotan saat melakukan setting. Kemudian setelah itu kita memberikan nama SSID-nya dulu. Di menu wireless, klik aja ini, di wireless jadikan AP bridge. Kemudian di sini menggunakan settingan BGN. Nama SSID-nya adalah toko SRC. Kemudian klik apply dan oke. Maka wireless sebenarnya udah muncul, hanya saja belum mendapatkan IP.
Sebelum mendapatkan IP, agar memudahkan ketika nanti settingan, klik aja di IP menu hotspot. Di menu hotspot ini ada hotspot, klik aja hotspot setup. Ini kita masukkan di WLAN hotspot, kemudian klik next, kemudian di sini juga klik next. Nah, kemudian SMTP kosongkan, DNS nya klik 8.8, kemudian ditambahin lagi 8.8.4.4, klik next. Kemudian DNS name nya saya ganti menjadi toko.net, klik next. Password untuk user, untuk mencoba saja saya pakai admin, next. Maka ini sudah muncul. Untuk memudahkan agar kita memberikan nama, jadi hotspot 1 saya ganti hotspot customer, kemudian oke, kemudian IP pool. Di IP pool sini AS poolnya juga sudah muncul, kita ganti dengan AS pool customer. Kemudian kayak ini DHCP pool 0, 20 tadi milik dari koneksi pribadi. Boleh kita tulis koneksi pribadi. Kemudian yang ini milik koneksi PC. Sini sudah muncul ketika melakukan setting di hotspot. Selanjutnya kita cek di DHCP. DHCP nya juga muncul. Kenapa merah? Karena memang belum muncul yang connect di sana. Lebih baik kita berikan nama dulu, DHCP pribadi, kemudian ini DHCP PC, kemudian yang ini adalah DHCP hotspot. Sebenarnya dari tahapan ini sudah selesai, hanya saja kita perlu mencoba apakah mau untuk login apa tidak. Kita akan coba nyalakan wirelessnya. Sebentar, ini wirelessnya kita coba toko SRC connect. Toko.net. Jadi di sini sudah diarahkan sebenarnya. Ini kebetulan saya connect di sini, saya matikan. Sudah diarahkan menggunakan login speech. Tahap selanjutnya adalah bisa mendownload Micmon versi 3 nya dan juga template. Fungsinya apa? Untuk mengkopikan nantinya. Fungsi dari Micmon ini adalah untuk sebagai jembatan membahasakan bagaimana membuat voucher dari router MikroTik ke Micmonnya. Karena apa? Karena bahasanya voucher juga lumayan banyak. Di sini klik, kemudian beberapa masalah sebenarnya akan timbul di sini ketika tidak muncul nama servernya ini. Ketika udah hijau bisa muncul. Apakah benar 254? Silahkan dicek di sini. Di sini klik kanan, status detail. Cocok 254. Kalau 254 sudah cocok, silakan di open Micmonnya.
Password Micmon adalah masih default, yaitu Micmon, kemudian passwordnya adalah 1234, klik login. Ini adalah tampilannya. Kemudian untuk mengkoneksikannya adalah klik add router. Sini session name-nya adalah toko search, kemudian hotspot name-nya adalah toko customer, kemudian DNS name-nya adalah toko.net. Kemudian IP MikroTik adalah IP di mana connect dari wireless yaitu 40.1 itu 192.168.40.1. pas username-nya ini adalah username miliknya MikroTik, yaitu user admin, passwordnya pun juga admin. Klik save dulu untuk memastikan mau connect. Bisa klik menu ping. Ketika ada masalah 1061 seperti ini bisa jadi karena ini belum masuk. Kita coba aja sini masuk untuk sementara. Sudah masuk, kita akan coba ping ulang. Sudah masuk, close ya. Kemudian kita klik connect. Tadi akan masuk. Di sini ada satu item dan juga dua item spot user. Kenapa? Karena ada yang masuk di sana. Yang pertama adalah kita perlu menggunakan add profile dari beberapa user profilnya. Di sini ada profile list. Kita add profile. Profile yang di sini yang dimaksud adalah profile yang nanti akan dipakai. Name-nya adalah misalkan pengguna 6 jam. Penggunanya 6 jam, address poolnya billion, share user masih 1. Ini adalah upload dan downloadnya. Saya coba memberikan 1 mega untuk upload dan juga 1 mega untuk download. Expirednya none, itu artinya tidak pernah melakukan pencatatan. Remove langsung dihapus. Notice ini artinya usernya data tersebut tidak dihapus, namun akan ada notifikasi ketika sudah masa berlakunya habis. Saya menggunakan remove karena apa? Karena yang digunakan agar tidak bertumpuk nantinya. Untuk validity-nya adalah menggunakan waktu, dimana waktu yang pertama adalah ketika itu memang jam, jadi 6 hours. Harganya adalah 2000, kemudian selling price-nya adalah 2000. Log user saya enablekan fungsinya untuk apa? Fungsinya agar tidak digunakan berbarengan nantinya. Kita klik save, maka di menu profile list ada pengguna 6 jam. Selanjutnya saya akan menggunakan ada pengguna 12 jam. Di sini pengguna 12 jam. Kemudian address poolnya sama, seriusnya hanya di sini saya ganti menjadi 2 mega, strip 2 mega. Kemudian expirednya remove, validity-nya adalah 12 hour, sellingnya adalah 5000. Kenapa kok 5000? Karena memang untuk 12 jam dengan kecepatan 2 mega. Enable save. Biasanya yang kita cek adalah yang di sini. Ini adalah pengguna 6 jam dan juga 12 jam. Tahap selanjutnya adalah ketika kita menggunakan generate-nya bagaimana. Ketika ingin mengenerate, kita klik aja generate. Di sini kita menggunakan kuantitinya ada berapa. Misalkan saya pakai 20. Servernya all artinya menggunakan hotspot dari miliknya customer. User mode ini adalah jawaban antara keduanya. Jadi kalau misalkan user dan passwordnya beda, klik aja username dan password berbeda. Tapi ketika user dan passwordnya sama, klik aja sama dengan. Ini adalah panjang password. Kemudian prefixnya saya tambahin src. Kemudian untuk ini saya pilih random abcd. Profilnya yang pertama dulu pengguna 6 jam. Time limitnya adalah 6 jam. Jadi waktunya yang digunakan adalah 6 jam. Kemudian data limit. Jadi ketika penggunaan sudah melebihi dari
dari batasnya, dia akan meminta untuk kembali lagi. Karena untuk menghemat juga, jadi coba untuk membatasi penggunaan adalah 6 jam adalah sekitar 50 mega. Kemudian kita generate. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, sudah muncul secara generate. Kemudian kalau kita klik dashboard, sudah ada 20 pengguna. Coba kita klik, ini adalah yang pengguna 6 jam sejumlah 20. Kemudian kita tambahin lagi pengguna 12 jam. Untuk pengguna 12 jam pun sama. Ini saya pakai 20. Kemudian servernya sama, ini username password ini 5. Kemudian prefixnya adalah src. Kemudian di sini adalah abcd. Profilnya adalah pengguna 12 jam. Time limitnya 12 hour. Data limitnya ketika tadi 50, di sini adalah 100 mega untuk membatasi nantinya. Kemudian kita generate. Nah, ketika di dashboard sudah muncul, ini adalah sudah muncul keseluruhan. Terus kemudian ada yang bagaimana cara melakukan printnya. Nah, ketika nanti kita ada tulisan, ketika ada mau default, maka dia akan muncul komennya. Maka kita harus memilih, ada pengguna 6 jam, ada pengguna 12 jam. Nah, ini udah pengguna 6 jam. Saat kita print defaultnya ini adalah, kita save, ini adalah 1 hingga 20 penggunanya. Jadi kita bisa save, dan nanti kita akan coba untuk mengganti login hotspotnya. Ini karena login hotspotnya masih yang biasa, jadi kita akan mengganti login hotspotnya dengan menggunakan menu FTP. Jadi FTP 2/192.168.168.40.1. Jadi username-nya adalah admin, passwordnya admin. Ini akan muncul 2 folder harusnya. Cari folder yang hotspot. Nah, di sini silakan cari menu yang menampilkan micmon-nya tadi, yaitu di hotspot master. Kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Jadi kita Ctrl V, tunggu sampai masuk keseluruhan. Setelah sudah masuk, close saja keseluruhan, dan ini bisa di logout. Kita nanti akan mencoba salah satu user connect. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah kita mencari hotspot. Di sini server profile. Nah, di sini ada HTML-nya, kita ganti dengan miliknya master. Ini sudah masuk. Jadi kebetulan dia udah masuk, kita masuk toko.net. Nah, kita logout. Kenapa tampilannya seperti ini? Karena memang kita sudah memasukkan sebagai adminnya. Mungkin untuk hari ini saya cukupkan. Semoga tutorial ini sangat bermanfaat bagi rekan-rekan. Terima kasih.